Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 2 Januari 2021 dengan judul Sehingga Kita Disebut Anak-anak Allah. Ayat inti, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Keterangan, ketika Yohanes memikirkan kasih Kristus, ia berseru, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Orang menganggap suatu kehormatanlah melihat seorang tokoh kerajaan, dan ribuan orang berjalan jauh-jauh untuk melihatnya. Tetapi adalah lebih besar kehormatan untuk menjadi putra dan putri yang maha tinggi. Kehormatan yang lebih besar apakah lagi dapat dianugerahkan atas kita daripada diperbolehkan masuk ke dalam keluarga kerajaan? Agar menjadi putra dan putri Allah, kita mesti terpisah dari dunia ini. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ada surga di hadapan kita, suatu mahkota kehidupan yang hendak diperoleh, tetapi hanya kepada orang yang menang sajalah pahala itu diberikan. Barang siapa yang mau mendapat surga, mesti dipakaikan dengan jubah kebenaran. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di dalam perangai Kristus tidak ada perselisihan apapun. Maka inilah yang mesti menjadi pengalaman kita. Hidup kita mesti didasarkan atas asas-asas yang sudah memerintahkan hidupnya. Melalui kesempurnaan pengorbanan yang diberikan bagi umat yang berdosa, mereka yang percaya kepada Kristus yang datang kepadanya dapat diselamatkan dari kebinasaan kekal. Janganlah seorang pun terperdaya oleh musuh dengan menganggap dirinya hina jika mereka merendahkan diri di hadapan orang. Bagaimanapun terpelajar atau bertalenta atau terhormatnya seseorang harus menerima Kristus. Setiap manusia harus memandang surga dengan sikap hormat dan rasa syukur dan berseru dengan penuh takjub. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudaraku yang kekasih, adalah satu kesempatan yang indah dan berharga, satu kehormatan yang dikaruniakan kepada Anda dan saya, bahwa kita adalah bagian dari anggota keluarga kerajaan. Kita adalah anak-anak Allah yang Maha Kuasa. Mari kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, menerima jubah kebenaran yang Ia pakaikan, dan mari kita menghidupkan kehidupan yang adalah karakternya. Ialah kehidupan kasih. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, terima kasih atas kehormatan, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan, menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, bagian dari anggota kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami setiap hari menghidupkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami. Hari ini
kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan menghadapkan wajah Tuhan ke tengah-tengah kami, menerima ibadah-ibadah yang akan kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan, mencurahkan berkat-berkat dari sorga, berkat kasih karunia Allah menjadi bagian umat-umat-Mu. Dan marilah Tuhan secara khusus menilik akan umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin.